yaitu Balkan, dan nanti masuk ke Eropa. Ya, kabarnya ada orang-orang Arab yang sudah sampai ke sana, diantaranya Ahmad bin Fadlan, ya, yang kisahnya diungkap dalam film The 13th Warrior. Bintang filmnya kalau tidak salah Antonio Banderas. Ya, saudaranya kayaknya Zaki. Ya, oh Zaki jadi kameramennya waktu itu ya. Gitu. Ahmad bin Fadlan ini dikenal sebagai petualang dan juga pengembara Muslim. Ya, kalau sedikit-sedikit bakal biasalah. Tapi beliau ini cepat merekam bahasa. Jadi dalam waktu mingguan, kalau sudah masuk ke 1 minggu, kita bercepat bahasa sebentar. Ternyata dia menempatkan dirinya seperti seorang bayi yang mengikuti pembicaraan ibu. Bisa saja dalam hitungan minggu. Dalam hitungan minggu dia bisa berbahasa Viking. Bahasanya orang-orang Skandinavia itu. Luar biasa ya. Baik. Jadi tidak mungkin di musim dingin orang-orang Quraisy ini melakukan perjalanan ke utara. Maka melakukan perjalanan ke selatan. Di selatan ada apa? Negeri apa? Yaman. Yang di musim dingin, dinginnya tidak terlalu dingin, malah cenderung hangat. Di Yaman itu paling dingin, suhunya mungkin hanya 15 derajat, masih ketahan. Tapi kalau di utara, ya saya pernah ketiban salju, mengalami turunnya salju yang lebat di Yordan sampai 1,5 meter. Ya, itu. Dan saljunya luar biasa bagus sekali. Mutu saljunya. Nah, sebaliknya, oh ya, dari Yaman ini orang-orang Arab bisa melakukan perjalanan laut karena Yaman itu sudah di ujung, berhadapan langsung dengan samudra lepas, yaitu samudra Hindia atau samudra Indonesia ya. Di situ mereka bisa melakukan perjalanan ke Afrika lewat Djibouti, ya, Djibouti, kemudian Eritrea, Ethiopia atau Habasya, ya, atau ke Laut Merah, nyebrang ke Sinai, ya, atau ke jalur yang lebih ekstrim lagi, yaitu ke arah timur. Ada subbenua India, nyebrang lagi sampai bertemu dengan Nusantara. Ya, jadi tidak mustahil orang-orang Arab jahiliyah sudah sampai ke wilayah Nusantara, apalagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, sebaliknya, terjadilah perjalanan dua arah ini, rihlatash syita'i was-sayf. Ke selatan mereka membawa barang-barang eksotik yang dulu mereka pernah beli, yang musim sebelumnya mereka pernah beli dari utara. Sebaliknya, ke utara di musim panas, ya, mereka membawa barang-barang eksotik yang dia beli dari selatan. Pasti laku kan? Karena barang-barang yang jarang seperti rempah-rempah, ya, yang datang dari India dan dari Nusantara, ya. Fir'aun itu dimumikan, diawetkan jenazahnya itu, salah satu unsur utamanya adalah kapur barus yang cuma ada di Indonesia, di Pulau Sumatera, ya, di barus. Sekarang lenyap ya, pohon itu mudah-mudahan tidak punah, ya. Dan demikian ya, mereka terbiasa rihlatash syita'i was-sayf, perjalanan musim dingin ke selatan, perjalanan musim panas ke utara. Oh ya, kenapa musim panas ke utara? Karena kalau ke selatan mati gosong mereka, panas sekali di selatan itu. Musim panas di Yaman bisa mencapai 58 derajat Celcius, bahkan pernah tercatat 63 derajat Celcius. Maka mereka ke utara, karena musim panas di utara ini terasa sejuk lah, kayak di puncak gitu ya. Ya,
musim panas di utara itu di negeri Syam itu paling 35 derajat ya. Nah, salah satu kota transit penting adalah Yathrib. Ya, Yathrib. Jadi sudah ribuan tahun umurnya Yathrib ini. Walaupun kecil, mereka menjadi kota yang penting. Dia ini menjadi kota yang penting karena menjadi tempat persinggahan karavan. Apa itu karavan? Qafilah. Masuk ke bahasa kita menjadi kafilah. Ya, qafilah atau ada bahasa lain, ada istilah lain, al-'ayr. Ayr. Ya, wal-'ayr allati aqbalna. Ya, surat Yusuf ada ya kalimat al-'ayr. Nah, Yathrib menjadi persinggahan penting. Tapi kenapa menjadi Madinah? Karena Rasulullah SAW mendapat wahyu bahwa negeri hijrah beliau dan kaum muslimin adalah negeri yang diapit oleh dua barisan perbukitan dan ditumbuhi perkebunan kurma. Yathrib. Jadi Rasulullah memilih Yathrib itu betul-betul berdasarkan wahyu, bukan pertimbangan politis atau ekonomi. Kalau pertimbangannya ekonomi atau kenikmatan politik, tentu beliau akan memilih Abyssinia atau yang sekarang Ethiopia atau Habasyah. Karena di sana rajanya seorang Kristen yang mencintai kaum muslimin. Ya. Jadi awal-awal Islam itu orang-orang muslim itu ditolongnya sama orang-orang Kristen. Pemuda yang di Taif yang memberi Rasulullah segelas air dan beberapa untai anggur adalah pemuda Kristen. Ya, dari Najran tapi keturunan Ninawah. Ya, kotanya Nabi Yunus. Dan negeri yang rajanya, dan ini bukan negeri kecil ya, ini imperium ketiga setelah Persia dan Romawi. Ya, rajanya yaitu Najasyi adalah seorang Kristen. Ya, heran kalau sekarang orang Islam berantem sama orang Kristen. Heran banget itu ya. Kok bisa begini ya? Nggak salah lagi, itu adalah hasil dari adu domba ya. Sejarahnya nggak gitu. Dulu umat Islam dengan umat Kristiani itu bersaudara. Nah, kalau Rasulullah yang menjadi pertimbangan adalah kenyamanan, baik ekonomi maupun politis, tentu Rasulullah memilih hijrah ke negeri Habasyah. Ya, karena akan menjadi tamu negara di situ. Tapi bukan itu pertimbangannya. Semata-mata adalah bimbingan dari Allah SWT lewat wahyunya, uritu daru hijratikum. Ya, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian adalah negeri yang ditumbuhi oleh kurma dan diapit oleh dua barisan perbukitan, Yathrib. Dan orang-orang yang ada di Yathrib ini memang adalah cikal bakal kaum Ansor yang menjadi pembela kaum muslimin, karena mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu menerima dakwah Islam. Sementara kabilah-kabilah lainnya, apalagi orang Quraisy sendiri, banyak yang bandel. Jadi sebelum hijrah sudah terbentuk komunitas orang-orang beriman di Yathrib. Maka Rasulullah pun pindah ke Yathrib sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa disebut Madinah? Paling tidak ada 3 alasan. Pertama, Yathrib itu dulu dikenal sebagai kota yang jorok. Kota yang jorok. Kota yang sangat tidak sehat.
Setiap orang yang singgah di Yathrib itu pasti mendapat dampaknya. Cuma orang-orang yang memiliki kesehatan prima saja yang tidak terdampak penyakit. Ya. Banyak orang yang singgah, para peniaga ini kalau singgah di Yathrib siap-siap aja, sakit bahkan mati. Di antara yang menjadi korban adalah ayahanda Rasulullah sendiri. Matinya, wafat beliau itu di Yathrib. Sayyidina Abdullah itu, ya, Sayyidina Abdullah ini dikenal sebagai lelaki yang luar biasa, ya, sangat mengagumkan, ya, dan memiliki daya tarik luar biasa. Gantengnya nggak ketulungan, sehingga jadi rebutan cewek-cewek seluruh Jazirah Arab. Apalagi beliau seorang bangsawan, ya, putra dari Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib itu sangat dikenal sebagai pendekar karena berani menghadapi Abraha. Ya. Nah, ketika akhirnya beliau memilih menikahi Aminah, Sayyidatina Aminah, lebih dari 20 cewek bunuh diri. Coba ya, jadi bisa kita bayangkan ya, aura kehebatan Sayyidina Abdullah ini, ya. Kalau kira-kira Zaki nanti menikah, ada nggak cewek yang bunuh diri, ya? Ya. Nah, tapi beliau jadi korban di usia yang sangat muda, 18 tahun, ketika istrinya yang tercinta Sayyidatina Aminah mengandung Rasulullah baru 6 bulanan, ya, beliau meninggal di Yathrib. Ya, nanti ketika Rasulullah lahir dan kemudian diajak oleh ibundanya ziarah ke Yathrib, di perjalanan pulang ibundanya pun wafat. Ya, di usia yang sekecil itu 6 tahun beliau menyaksikan ibundanya wafat. Akhirnya beliau menjadi yatim piatu. Nah, oleh karena itu ketika, oh ya, maaf ya, ada cerita lain. Jadi Yathrib ini kota yang jorok gitu loh, sangat tidak sanitasi, ya, nol sanitasinya, minus, ya. Maka di dalam kitab kuning, ya, ini kebanyakan para kiai nggak bisa menerjemahin ini, ya, perhatikan ya, ada kalimat ijtawa bijawi Yathrib. Nah, simpan baik-baik ini Ustaz Auladi, ijtawa bijawi Yathrib, ya. Ini banyak kiai, ya, apalagi tingkatan ustadz, nggak ngerti apa nih ijtawa bijawi Yathrib, ya. Itu kalimat zaman dulu, kalimat kuno sekali. Ijtawa bijawi Yathrib artinya sakit karena udara buruk Yathrib, ya, al-ijtiwa bijawi Yathrib, ya. Jadi orang-orang zaman dulu, orang-orang Arab itu menyangka udara yang membuat sakit mereka adalah udara buruk kota Yathrib, ya. Mungkin ini yang disebut dengan malaria. Malaria itu adalah malaria. Aria udara, mal buruk, udara buruk, ya. Padahal kata sanitasinya rendah. Nah, oleh karena itu pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Yathrib, setelah menetapkan mana rumah yang cocok buat beliau sekaligus menjadi masjid, dan yang menunjukkannya siapa? Onta. Yaitu Qaswa, ya, bukan duldul, ya. Kalau duldul begal beliau. Begal bukan rampok, ya. Bagal itu keturunan kuda dan keledai, namanya duldul. Kalau ontanya Qaswa. Nah, setelah itu beliau membenahi kota Yathrib yang demikian buruk sanitasinya,
gotong royong dengan para sahabat, dibenahi. Apa yang terjadi? Kota Yathrib menjadi kota yang bersih, tertib, saniter. Jadi ternyata Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kemampuan sebagai wali kota. Karena kota yang tadinya awut-awutan, jorok, dibenahi. Jadi bersih, jadi sehat, jadi saniter. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, angkatlah penyakit dari negeri ini, biar pindahin ke sono aja deh, ke negeri Anu, disebutin kampung Anu. Ya, yang memang isinya orang-orang yang ya begitulah. Ya, oleh Allah pun dipindahkan penyakit. Sehingga sejak itu Yathrib menjadi kota yang thayyibah. Ya, nah ini kemudian menjadi julukan bagi kota Madinah, yaitu At-Thayyibah, kota yang nyaman. Ya Thayyibah, ya Dawal, ayana ishtaqnalik wal hawa nadana. Ya, masih ingat lagu itu ya? Kasih lagu ya. Ya Thayyibah, ya Dawal, ayana ishtaqnalik wal hawa nadana. Baik. Nah, kemudian langkah berikutnya, Rasulullah tidak hanya membenahi fisik kota tersebut, juga Rasulullah membenahi masyarakat Madinah, masyarakat Yathrib yang terkena penyakit sosial yang parah, yaitu penduduk Yathrib ini penduduk yang apa ya, yang beringas antar sesamanya, yaitu di situ terjadi perang saudara yang memecah belah masyarakat Yathrib. Mereka terpecah menjadi 12 suku, tapi kemudian ngeblok menjadi 2 blok besar, mengikut kepada 2 suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. 30 tahun mereka perang saudara. Bayangkan, 30 tahun. Nah, datang Rasulullah menjadi juru damai, diterima oleh semua pihak. Subhanallah, ternyata diplomasi Rasulullah mengagumkan ya. Masyarakat yang 30 tahun saling bunuh, saling bacok oleh alasan sepele, sadigo, salah dikit, golok, ya, itu bisa didamaikan oleh Rasulullah. Dan ini direkam dengan baik dalam Al-Quran. Wa iz kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan bukan cuma itu saja. Orang-orang mukmin yang memproklamirkan diri sebagai ansor bagi kaum muhajirin juga dipersaudarakan, sehingga menjadi persaudaraan yang luar biasa. Dan ini bukan persaudaraan yang sekedar formalitas, sekedar manis di mulut saja, tapi ini persaudaraan yang syar'i ya. Artinya kalau ada orang muhajir misalnya meninggal, itu orang ansor yang saudaranya ini bisa mewarisi warisannya. Ya. Itu sampai ke situ ya. Nah, jadi Rasulullah membenahi fisik dan sosiologi dari Yathrib. Menjelmalah Yathrib menjadi kota yang sangat luar biasa tentram, dan kemudian dipersatukan. Semua bangsa yang ada di Yathrib, semua penganut agama yang ada di Yathrib dipersatukan menjadi satu negara, satu sistem kenegaraan yang disebut dengan negara Madinah, dan diikat dalam kontrak perjanjian sebanyak 47 butir ya, kalau tidak salah, yang disebut dengan Piagam Madinah. Ya.
Piagam Madinah. Dan ini nanti kelak 1400 tahunan kemudian ditiru oleh para ulama di Nusantara ini, ya, bekerja sama dengan para pemimpin bangsa, jadilah NKRI, ya. Sebenarnya mengadopsi dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Ya, jadi kalau ingin bercerita tentang negara Islam, ya, walaupun sebenarnya Rasulullah tidak melabel pakai negara Islam, negara Madinah saja, itu kesanalah merujuknya. Ini yang sering saya sebut sebagai the first civil society on the earth. Inilah masyarakat sipil pertama yang ada di dunia. Makanya Rasulullah SAW namanya ada di gedung Justice of Hall di Washington. Ada di sana Muhammad sebagai peletak dasar negara. Karena negara yang Rasulullah dirikan di Madinah itu betul-betul negara sipil. Jauh melampaui demokrasi sekalipun. Tapi sayang ini tidak diteruskan. Hanya sempat diteruskan oleh Khulafaur Rasyid. Begitu sampai dinasti Umayyah, udah bok-brok. Dinasti Umayyah walaupun mengaku sebagai khilafah, betul-betul jauh dari negara Madinahnya Rasulullah. Betul-betul tidak menerapkan piagam-piagam Madinah, betul-betul piagam Madinah tadi. Kemudian bersambung dinasti Fatimiyah, Sarwana, dinasti apa itu? Harun ar-Rasyid, Abbasiyah, nggak beda. Dinasti Utsmaniyah sama. Ya, akhirnya kekhalifahan itu cuma namanya doang. Yang ada adalah kedinastian kerajaan. Ya. Apa istilahnya? Jababiroh, ya. Jababiroh. Ya. Jadi dengan kata lain, kekhalifahan menjadi nama yang melapuk. Makanya ulama Nusantara beristihad sendiri. Langsung merujuk kepada negara Madinah. Berdirilah NKRI. Itu dipertahankan, ya. Dan alhamdulillah disepakati, kan. Disepakati 75 tahun sudah disepakati. Dan dosa besar kalau kita melanggar kesepakatan tersebut. Wa khulful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi. 2 dari 11 dosa besar yang kita baca setiap saat setiap pengajian, ya. Oke, jadi orang-orang Yathrib ini amat sangat bersyukur dengan hijrahnya Rasulullah ke Yathrib. Maka orang-orang Yathrib pun menghibahkan kota ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yathrib pun kemudian menyebut Yathrib ini sebagai kotanya Rasulullah deh, udah. Nama Yathrib dihapus menjadi Madinatur Rasulillah. Ya, disingkat lagi menjadi Madinatur Rasul. Disingkat lagi menjadi Al-Madinah. Ya, ini bentuk pertama dalam sejarah manusia. Ya, istilah Madaniyah itu dari situ sebenarnya. Madaniyah, Madani, civil society, masyarakat sipil pertama di dunia. Ya, jadi ini betul-betul amat dahsyat sebenarnya. Ya, dan inilah yang merupakan titik tolak dari kemajuan Islam dan peradabannya. Tanpa hijrah, Islam hanyalah merupakan agama kuulen di Mekah, agama kampung di Mekah, kampungan, cuma berisi janji-janji gombal. Tapi dengan hijrah, Islam tumbuh menjadi agama dunia, bahkan peradaban dunia. Makanya kita memperingati hijrah. Harusnya seperti kita memperingati Maulid juga. Kebetulan terjadi di bulan yang sama, di tanggal yang sama, di hari yang sama, yaitu Senin 12 Rabiul
awal. Cuma tahun aja yang beda. Kalau tahun yang sama repot. Begitu juga wafatnya Rasulullah juga sama ya, di bulan Rabiul Awal ya. Baik. Nah, kemudian ketika Rasulullah wafat, cahaya memancar dari makam Rasulullah, maka kemudian boleh jadi disitulah awal dari dinamai Madinah sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Rasulullah memilih dimakamkan di Madinah. Lahir di Mekah, dimakamkan di Madinah. Ya, makanya yang pergi haji atau umrah rasanya belum sempurna kalau belum ziarah ke Madinah. Ya, mudah-mudahan yang belum diberi kesempatan untuk ke sana ya. Nah, Madinah pun berkembang pula menjadi kota ilmu sepeninggal Rasulullah. Di antara orang yang sangat berperan dalam menumbuh kembangkan ilmu di Madinah di abad-abad berikutnya, tak pelak lagi adalah imam kita ini, yaitu Imam Malik bin Anas, yang lahir tahun 93 dan wafat tahun 179. Lumayan panjang umurnya ya, yaitu 86 tahun, melintas 2 abad, abad ke-1 dan abad ke-2 Hijriah. Ya. Maka beliau disebut sebagai Imam Madinah atau Imam Darul Hijrah. Ya. Sayang waktunya sudah melampaui. Ya, nanti saya akan bercerita salah satu fenomena Imam Malik. Ya, berkenaan dengan tarawih. Ya, berkenaan dengan tarawih. Ya, karena pernah Imam Malik ini melakukan fatwa yang sangat fenomenal. Orang Madinah nggak boleh sholat 20 rakaat tarawihnya, tapi harus 36. 36. Ya. Orang Mekah 20 rakaat, ini 36. Pernah Imam Malik memfatwakan demikian. Ya. Kenapa bisa beliau memfatwakan demikian? Ya, tunggu dalam episode berikutnya. Tetaplah bersama kami. Sekarang kita pindah kepada kitab induknya, yaitu Ana Muslim. Ana Muslim Sunni Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalna ila safhah 35. ya. Muqaddimah yang ke-6 ya. Al-muqaddimatus sadisatu. Muqaddimah yang ke-6, al-ijma'. Tentang ijma'. Apa itu ijma'? Al-ijma'u ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassatan ala amrin minal umurid diniyah. Ijma' itu adalah kesepakatan umat Rasulullah khusus. Ya. Jadi kalau umat lain bersepakat, namanya bukan ijma'. Umat komunis bersepakat, itu bukan ijma'. Ini umat Rasulullah terhadap salah satu dari perkara agama. Ya, perkara agama. Wal ijma'u amrun yutasawwaru. Ijma' ini adalah suatu perkara yang
mudah bisa dibayangkan terjadinya. Ya, sesuatu yang possible. Ya, sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi. Ya. Walaupun ada yang mengatakan gimana kan ada sekian miliar umat Islam, gimana sepakatnya, ngumpulnya di mana, di lapangan mana yang bisa menampung 1,7 miliar manusia? Ya bukan gitulah. Ya. Wad dalilu ala dzalika annana wajadna al ummata mujmi'atan ala anna as-salawatil khamsi, ada anna as-salawatil khamsa wajibatun. Dalilnya adalah kita dapati, ya, telah kita dapati bahwa umat ini sepakat bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Wa anna shauma ramadhana wajibun. Begitu pula saum atau puasa di bulan Ramadan wajib. Ini bentuk kesepakatan, ya. Konsensus umat Islam. Yang menyalahi kesepakatan ini keluar dari agama Islam. Itu, ya. Nah, ini yang disebut dengan usuluddin, pokok agama, tapi ini dua contoh ini adalah di bidang fikih, ya. Fa in qila kaifa tattafiqu ara'ul ummati ma'a kasratiha. Apabila ada yang bertanya, bagaimana opini-opini umat ini ittifaq, sepakat, padahal banyak sekali jumlahnya, apalagi zaman sekarang 1,7 miliar, ya. Kulna kaifa waqad tusuwira itbaqul yahudi masalan ma'a kasratihim 'alal batili. Maka dijawab, ya, kami jawab, orang Yahudi saja bisa dibayangkan bagaimana mereka sepakat melakukan kebatilan padahal jumlahnya banyak. Falima la yutasawwaru itbaqul muslimin 'alal haq. Kenapa tidak bisa dibayangkan umat Islam sepakat dalam melakukan kebenaran? Ya. Itu, ya. Wa mustanadul ijma'i fil aktsari nususun mutawatiratun. Dan yang menjadi sandaran ijma ini dalam kebanyakan adalah, dalam kebanyakan perkara adalah nususun mutawatiratun, adalah nas-nas yang mutawatir. Mutawatir ini qat'iyyus subut, otentisitas dan genuinity-nya, keasliannya mencapai derajat mutlak, qat'i, ya, qat'iyyus subut. Wa umurun ma'lumatun, dan ma'lumatun daruratan, dan perkara-perkara yang diketahui secara vital, darurah, bi qara'inil ahwali, dengan korinah-korinah kondisional, wal uqala, dan orang-orang yang berakal, kulluhum ala manhajin wahidin, semuanya ada dalam satu manhaj. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, fa hal yutasawwarul ittila'u 'alal ijma'i, apa mungkin terbayangkan ittila', ya, ittila' itu artinya sampai kepada satu kenyataan akan adanya ijma', ya. Kulna yutasawwaru dzalika bimusyafatihim in kanu adadun yumkinu liqa'uhum
fa illam yumkin urifa madhhabu qaumin bil musyafahati wa madhhabul akharina bi akhbarit tawaturi anhum. Maka kami jawab, mungkin, bisa saja terjadi, yutasawwaru, mungkin terjadi, yaitu dengan bertemunya mereka apabila ada dalam jumlah yang memungkinkan pertemuan. Kalau tidak dimungkinkan dengan diketahui mazhab suatu kelompok dengan musyafahah bertemu, dan mazhab lain dengan mengirim kabar yang mutawatir. Kama arafna anna madhhab jami'i ashabis syafi'i man'u qatlil muslimi bidzimmi. Ya, man'u qatlil muslimi bidzimmi wa butlanun nikahi bila waliyin. Sebagaimana kita ketahui bahwa madhab seluruh murid-murid Imam Syafi'i adalah tidak bisanya dihukum mati muslim karena zimmi, ya, karena menewaskan seorang zimmi, walaupun ini dosa, ya, dosa besar. Wa butlanun nikahi bila waliyin, dan batalnya nikah tanpa wali. Ya, jadi ijma di mazhab Syafi'i adalah nikah tidak boleh kecuali dengan wali, ya. Wa madhabu jami'in nasara at-taslif. Sementara madhab sebagian besar atau seluruh orang-orang Nasrani adalah trinitas, ya, tritunggal, trinity, three in unity, trinity, ya. Wa madhabu jami'il majusi at-tasniyah. Sementara madhab seluruh orang Majusi adalah dwi tunggal, Tuhan ada dua. Orang Nasrani Tuhan ada tiga, orang Majusi Tuhan ada dua. Nah, itu ya. Jadi terjadinya ijma ini adalah sesuatu yang amat visible, amat mungkin terjadinya, amat potensial untuk terjadi, ya. Sedikit menyimpang, mungkin kalau zaman sekarang ini kita mengenal misalnya pertemuan di Amman tahun 2007 kalau tidak salah, ya, yaitu para ulama sedunia perwakilannya berkumpul di Amman, ya, yang melahirkan apa yang disebut dengan resolusi Amman, ya, atau Risalatu Amman. Amman di mana? Yordania, ya, atau The Amman Message. Di situ sepakat para ulama bahwa mazhab resmi yang berlaku di umat Islam masa kini adalah ada berapa? 8, ya. 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah, 2 Syiah, ditambah lagi dengan mazhab kecil Ibadi dan Zahiri. Ini salah satu contoh kesepakatan loh, ya. Hati-hati, ya. Kalau nyulayaan ini melawan atau berbeda pendapat dengan ini, hati-hati, ya. Kita bisa terlontar keluar dari himpunan umat Islam ini, na'udzubillah, ya, karena ada suara-suara sumbang yang mengatakan, segelintir orang Islam mengatakan Risalah Amman itu tidak sah hanya karena mereka ingin menghujat orang-orang Syiah, ya. Ini tidak boleh,
Atau misalnya kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyusun 80% umat Islam. Nah, kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan madhab apa? Syafi'i, ya. Kita ini bagian dari 80% umat Islam yang sama-sama memilih Sunni. Nah, sepakat di tahun 2016 bulan Agustus, di mana? Di Chechnya. Ya, ini hasil temuan muktamar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya, di ibu kotanya Grozny. Ya, presidennya siapa? Ramdan Kadyrov. Ya, Ramdan Kadyrov. Ya. Nah, di situ ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, bahkan hadir sahabatnya Habib Umar bin Hafiz, yaitu Habib Ali Al-Jufri. Ya, yang jenggot. Ya. Nah, juga para ulama Azhar dari kita, ada ulama dari khususnya dari Nahdlatul Ulama hadir di sana. Ya. Salah satu butir kesepakatan itu bahwa Wahabi tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Firqah mereka adalah firqah yang tidak sama dengan firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena Wahabi ini adalah turunan dari firqah Khawarij. Sempat mencak-mencak itu ulama Saudi karena Wahabi dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ya sudah kesepakatan itu. Ya, sudah merupakan suatu kesepakatan. Ya, kalau mau dibilang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya ikuti firqah Asy'ari Maturidi dong. Ya, sementara di antara orang-orang Wahabi ada yang dengan gagahnya dan kurang ajarnya mengatakan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sebagai kafir. Ya, ada ya mengatakan itu ya. Alhamdulillah ya. Nah, kesepakatan lainnya apa? Menyatakan bahwa Republik Chechnya adalah Republik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini harus menjadi perhatian kita ya. Ya, dan kalau bisa kita kalau ada uang kita ziarah ke sana ya. Ini penting pernyataan ini. Kenapa? Karena selama ini umat Islam itu diombang-ambing dengan di antara dua kutub, ya, yaitu Republik Islam Iran yang sebenarnya adalah Syiah dan Kerajaan Saudi yang sebenarnya Wahabi. Umat Islam terombang-ambing, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, dengan ditetapkan oleh Presiden Ramdan Kadyrov, ya, Allah yahfazhu, ya. Maka umat Islam sebenarnya punya kiblat, yaitu Chechnya, ya, atau Chechnya, ya, orang-orang disebut Shishan, kalau dalam masalah Shishan, ya. Dan uniknya, jamaah sekalian, Chechnya ini ada di mana? Ada dalam Federasi Rusia, ya, Rusia, yang dulunya adalah Uni Soviet yang dikenal sebagai penganut paham komunis. Tapi komunis sudah hilang, yang ada Rusia yang menjadi naungan baik bagi penganut-penganut agama, terutama dua agama besar di situ, yaitu Kristen Ortodok dan Islam. Ini sebetulnya fenomena aneh ya. Tiongkok juga begitu. Tiongkok yang dulu RRC, komunis, sekarang menjadi naungan yang baik bagi penganut-penganut agama, khususnya adalah Buddha, Konfusius, Taoisme, dan Islam. Ya, jadi aneh ini ya, Gusti Allah skenarionya aneh. Yang dulu sumber atau negeri pijakan komunis Uni Soviet, dan kemudian Cina komunis, sekarang malah menjadi naungan yang baik bagi umat Islam. Ya, di Chechnya, dan kalau di Cina itu walaupun belum menjadi federasi, di situ ada kantong-kantong umat Islam yang sangat
nyaman bagi kaum muslimin untuk menjalankan keislamannya, seperti di Kunming, di Guangzhou, di Xi'an, ya, itu adalah tempat-tempat yang nyaman untuk menjalankan keislaman kita. Bagaimana dengan Uighur, Ustaz? Uighur ditekan itu bukan karena keislamannya, tapi karena separatismenya dan radikalismenya. Ya, kalau orang Uighur menjalankan keislamannya seperti orang Hui, ya, dan seperti 9 etnis Muslim lainnya, nggak masalah. Kita pun kalau ke Uighur, sholat di masjid di Uighur nggak masalah. Ya. Cina menekan Uighur itu karena separatismenya, karena orang Uighur lebih merasa sebagai orang Turki daripada sebagai orang Cina. Seperti dahulu Soeharto menekan RMS, Republik Maluku Selatan, bukan karena Kristennya ya, tapi karena orang-orang Maluku Selatan ini merasa dirinya sebagai bagian dari Belanda. Ya, ditekan oleh Soeharto, oleh rezim Orba saat itu. Ini gambaran tentang ijma yang ada di abad modern ini ya. Ya. Baik, wal ijma'u hujjatun. Jamaah sekalian, nanti ayat-ayat lain yang menjadi hujjah bagi keberadaan ijma ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga pertemuan kita berkah dan kita mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang tersimpan dengan baik di dada kita, teramalkan dengan baik lewat anggota tubuh kita, menghasilkan amal saleh, ilmu yang dengannya kita bisa membedakan mana yang hak dari yang batil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada ma'rifat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang memiliki 3 karakter ini. Alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa biha hidayah wat taufiq. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.